Indonesia sering dibanggakan sebagai negara dengan hutan yang luas. Namun di balik itu tersimpan kenyataan bahwa hutan kita kian menyusut lebih cepat daripada upaya kita Indonesia menjaga. menjadi negara teratas dengan kehilangan hutan primer tropis terbesar di tahun 2021. Menurut Knowledge Center KLHK, deforestasi di Indonesia umumnya terjadi karena konversi hutan menjadi kebun kelapa sawit, tanaman industri, pembakaran lahan gambut, serta tata kelola penggunaan lahan yang kurang baik. Selama periode 2021-2030, Indonesia diproyeksikan mengalami deforestasi seluas 820.000 hektar per tahun. Shalom, perkenalkan nama saya Devrianti Rantina Tonis dengan NIM 20420230002. Dalam video ini saya akan membahas tentang isu-isu kontemporer, yaitu tentang isu lingkungan hidup yang sangat mendesak di Indonesia pada saat ini, tentang deforestasi dan juga kerusakan alam. Kita melihat video sebelumnya di mana keadaan Indonesia pada saat itu dipenuhi dengan hutan yang lebat, yang hijau, yang subur, dan kini berubah menjadi lahan yang gundul dan juga asap tebal menyelimuti langit. Teman-teman, setiap tahun Indonesia kehilangan jutaan hektar hutan akibat penebangan liar dan juga konversi lahan. Nah, masalah ini bukan hanya ancaman bagi bumi, tetapi juga bagi kita sebagai manusia. Nah, isu ini penting untuk kita bahas karena bumi adalah ciptaan dari Tuhan. Tuhan mewarisi segala ciptaannya untuk kita sebagai generasi mendatang. Nah, jika kita diam, berarti kita mengkhianati panggilan ilahi untuk kita menjaga segala ciptaan yang telah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Data terbaru dari Global Forest pada tahun 2001 hingga tahun 2023, di mana Indonesia mengalami deforestasi secara luas lebih dari 28 hektar, setara dengan ukuran 2 kali besar Pulau Jawa. Nah, pelaku utamanya itu siapa? Siapa pelaku utamanya? Pelaku utamanya di sini adalah perusahaan sawit, pertambangan ilegal, dan juga penebangan hutan secara liar yang didukung oleh korupsi. Nah, siapa sih korbannya? Korbannya di sini adalah masyarakat suku adat seperti suku Dayak di Kalimantan atau suku Baduy di Jawa Barat yang kehilangan tanah. Lalu mereka pertanian kecil yang ditanam gagal karena panen akibat banjir dan kekeringan, serta miliaran spesies hewan yang punah seperti orangutan dan juga harimau Sumatera. Nah, teman-teman, dampaknya itu adalah ekologis dengan hilangnya 20% cadangan air di dunia dan peningkatan emisi korban yang mempercepat perubahan iklim, sosial, dan jutaan orang mengungsi akibat longsor dan juga banjir, keadaan ekonomi, kerugian negara yang mencapai triliun rupiah dari hilangnya biodiversitas dan juga pariwisata serta budaya, di mana pengetahuan adat tentang hutan lenyap bersama dengan pepohonan. Allah menciptakan sebuah taman yang sangat indah, bernama Eden. Di sana ada sungai, pepohonan rimbun, bunga berwarna-warni, dan hewan-hewan yang hidup damai. Allah menaruh manusia pertama, Adam, di tengah taman Eden. Ia diberi tugas untuk merawat dan menjaga seluruh ciptaan. Di tengah taman itu ada dua pohon penting, pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Allah berfirman kepada Adam,
Kau boleh makan semua buah, tetapi jangan sekali-kali makan dari pohon pengetahuan. Melihat Adam seorang diri, Allah berkata, tidak baik manusia seorang diri saja. Maka ia membuat Adam tertidur lelap. Dari tulang rusuk Adam, Allah menciptakan seorang perempuan. Ia diberi nama Hawa, penolong yang sepadan bagi Adam. Adam dan Hawa hidup bersama di taman itu, saling melengkapi dan penuh sukacita. Mereka telanjang namun tidak merasa malu. Adam dan Hawa hidup harmonis, berjalan bersama Allah di dalam Taman Eden. Nah teman-teman, yang perlu kalian ketahui, kita sebagai orang Kristen, kita tidak boleh acuh tak acuh tentang hal ini. Nah dalam Alkitab menegaskan bahwa Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk menguasai dan memelihara. Itu terdapat dalam kitab Kejadian pasal 1 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-28. Nah, ada juga bumi adalah milik Tuhan, di mana milik Tuhanlah bumi dan segala isinya, dunia dan mereka yang diam di dalamnya. Kitab Mazmur pasal 24 ayatnya yang pertama. Defermentasi ini adalah pemberontakan terhadap mandat ini seperti yang kita gambarkan atau seperti yang digambarkan dalam kitab Roma pasal 8 ayat 19 hingga ayatnya yang ke-22, di mana ciptaan menggerang dan berusaha menanti pembebasan melalui anak-anak Allah. Nah teman-teman, pandangan iman Kristen melihat kerusakan alam sebagai dosa struktural yang melawan kegiatan Tuhan seperti ditegaskan dalam kitab Mikha pasal 6 ayat 8 yang berbunyi, lakukanlah keadilan, kasihilah kesetiaan, dan berjalanlah dengan rendah hati dengan Allahmu. Yesus sendiri membebaskan yang bertindak termasuk ciptaan yang dieksploitasi. Nah, misi gereja di sini adalah bukan hanya evangelisasi, tetapi juga keadilan lingkungan dan pemulihan kehidupan, mengintegrasikan karya ciptaan dengan kasih karunia Kristus. Nah teman-teman, ini saatnya kita untuk bertindak, di mana gereja harus memimpin dengan terus berkhotbah tentang lingkungan, penanaman pohon di sekitar lingkungan gereja, dan juga advokasi kebijakan tentang anti dan juga defermentasi. Nah, mahasiswa seperti kita ini harus bisa melakukan riset atau data lokasi, atau kita melakukan kampanye dan lain sebagainya untuk mendukung kegiatan masyarakat melalui relawan dan juga mendoakan mereka secara adil. Mulai hari ini, satu pohon, satu suara, satu tindakan. Seperti janji Tuhan pada kitab Wahyu pasal 65 ayat 17 yang berbunyi, Ia akan menciptakan langit dan bumi baru yang indah. Bersama Kristus, kita memulihkan ciptaan dan harapan baru itu nyata. Mari kita sama-sama wujudkan. Baik teman-teman, sekian video singkat tentang isu-isu kontemporer, yaitu isu lingkungan hidup, defermentasi, dan juga kerusakan alam. Sekian dan terima kasih. Shalom.